Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sobat New Hope for New Generation, teman-teman yang udah setia banget di podcast kita kali ini dan ketemu lagi sama Niki di sini. Dan di sini kita akan kembali membahas dan juga merenungkan, juga berdiskusi mengenai firman Tuhan yang dimana hari ini kita mau bahas hal yang agaknya kita sering dengar gitu ya, tapi mungkin agak sensitif sedikit gitu ya. Dan pastinya ini akan relate sama teman-teman sobat muda. Jadi tetap stay tune sampai akhir video podcast kita kali ini. Namun sebelum itu juga kita akan sama-sama berkenalan dengan Ibu Pendeta yang sangat cantik di sebelahnya Niki di sini. Ada Ibu Pendeta Lia. Apa kabar Ibu? Kabar baik Niki. Kabar baik. Haleluya. Gimana kesibukannya selama seminggu belakang ini sampai hari ini Bu? Aman? Aman, puji Tuhan terkendali ya. Oke. Panasnya luar dalam atau luar aja Bu? Luar biasa, memang agak panas sekali beberapa hari ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sukacita tetap ada dong ya Bu ya. Amin, tetap sukacita. Kalau boleh tahu nih Bu, di akhir-akhir ini kan kita selain panas gitu ya, terus kita juga suasana politik juga memanas gitu. Ibu aman-aman aja nggak nih sama biasanya sih yang paling deket gitu berselisih paham adalah keluarga gitu. Ibu gimana Bu? Sama suami, saudara mungkin atau anak gitu ya? Gimana Bu? Aman? Iya, memang kalau dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga pasti tidak akan lepas dari konflik atau persoalan ya gitu ya. Tetapi itu kan juga bagian dari realita kehidupan yang mau tidak mau harus kita hadapin kan. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut ini yang menjadi salah satu topik pembicaraan kita pada hari ini. Benar ya. Teman-teman, jadi kita akan sama-sama bahas hari ini tentang relasi dalam keluarga. Nah, hari ini kita bahasnya itu terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 21. Nah, di sini Niki mau bacain ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang dimana di Kolose 3 ayat 18 sampai 21 itu diberikan judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Mulai dari ayat 18 itu berbicara, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini menarik ya Bu ya. Jadi judulnya tentang relasi di dalam keluarga. Tapi yang menarik menurut Niki di sini adalah pembahasan tentang bapak-bapak itu 2 kali gitu ya disebutin. Nah, kalau yang Niki mau tanya gitu ya, pembahasan tentang keluarga ini sebenarnya poin dari ayat ini tuh membicarakan tentang apa sih Bu? Kalau relasi kayaknya tentang komunikasi emang, tapi lebih intinya tuh gimana Bu? Oke, tapi sebelum masuk dulu ke sana, kita boleh melihat dulu konteks dari latar belakangnya jemaat Kolose. Kenapa surat ini diberikan Roh Paulus kepada jemaat Kolose? Jadi jemaat Kolose ini merupakan jemaat yang kecil, tetapi dia dekat dengan Efesus. Tapi dia jemaat yang sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Jadi di tengah-tengah proses kehidupan mereka, mereka itu Hellenis itu bergaya Yunani gitu ya, jadi sangat kota yang sangat lengkap dengan akropolis atau pura gitu, agora, terus alun-alun, bahkan juga teater dan kuil-kuil dengan macam-macam dewa-dewi. Jadi mereka ini kota yang paling menyerap budaya-budaya Yunani. Nah, dalam konteks Kolose ini, di bawah pengaruh Helenisme atau budaya Yunani ini, pemikiran-pemikiran filsafat itu sangat merasuk sekali ya dalam kehidupan jemaat. Betul. Nah, salah satunya adalah Plato dan Aristoteles. Nah, pemikirannya Plato pada waktu itu dia menganggap bahwa keluarga atau masyarakat atau bahkan negara atau entitasnya sosial itu dibentuk karena individu tidak sanggup hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya. Jadi seseorang itu membutuhkan banyak penolong lainnya. Jadi Plato itu bilang bahwa terbentuknya masyarakat, terbentuknya keluarga, terbentuknya sebuah negara itu supaya kebutuhan seseorang itu dibantu oleh yang lain. Jadi kebutuhan menjadi dasar dalam pembentukan komunitas atau kelompok. Nah, Aristoteles juga menegaskan atau menyatakan bahwa
komunitas pertama itu adalah keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, budak, ternak untuk membajak dan menjadi alat transportasi pada waktu itu. Nah, budak dan ternak itu ukurannya setara pada waktu itu dalam pemikirannya Aristoteles. Kenapa? Karena hanya merupakan sarana pembantu tuan. Nah, yang menarik adalah di sini perempuan itu dipandang sebagai setengah manusia. Iya, manusia banget Bu. Iya, lalu kemudian Aristoteles juga memandang bahwa anak-anak pun statusnya sangat rendah. Jadi pada waktu itu pemikiran yang berkembang itu menyatakan bahwa perkawinan atau keluarga atau rumah tangga lalu dibangun hanya untuk memenuhi hasrat, memenuhi ambisi atau juga memenuhi kebutuhan manusia yang disebut laki-laki gitu ya. Oke, jadi dari konteks latar belakang jemaat Kolose ini, pemikiran seperti ini, Paulus kemudian menyajikan model keluarga Kristiani. Idealnya. Iya, sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah gambarkan dalam pemahaman iman Kristen tentang keluarga. Jadi Paulus memberikan pedoman hidup berkeluarga itu berbeda dengan apa yang terjadi secara umum di Kolose. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kolose secara praktis yang tertuang dalam bacaan kita Kolose 3 ayat 18 sampai 21 ini. Bagaimana terbentuknya cara hidup yang baru yang sesuai dengan ajaran Kristus. Pertama-tama Paulus mengalihkan etika sosialnya Yunani ini yang mengagung-agungkan posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kuasa tertinggi gitu ya, superior gitu ya. Iya. Dialihkan oleh Paulus bukan lagi kepada laki-laki tetapi kepada Kristus yang adalah kepala jemaat. Dan Paulus kemudian menyampaikan bahwa Kristus adalah Allah yang kepadanya setiap orang berserah dan tunduk. Jadi suami, istri, anak-anak, budak gitu ya, mesti sadar bahwa hanya Kristus yang menjadi kepalanya, yang lebih tinggi dari semuanya. Oleh karena itu sebagai jemaat mereka harus tunduk pada Kristus. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 18, yang pertama-tama Paulus menasihati siapa? Istri. Nah, kan gitu. Istri tunduklah kepada suami. Nah, kata tunduk ini memiliki makna itu menghormati. Jadi bukan dalam artian harus nyembah-nyembah gitu, tapi lebih pada menghormati, menghargai suami dan percaya sama kepemimpinannya suami dalam mengarahkan rumah tangga. Nah, itu tidak berarti bahwa posisi suami lebih tinggi atau superior daripada istri atau istri lebih rendah gitu ya, inferior daripada suami. Sebab dalam iman Kristen hanya Kristuslah, hanya Yesus Kristuslah yang menjadi kepala yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Nah, laki-laki dan perempuan, suami dan istri di dalam iman Kristen posisinya kan setara, equal. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya dikatakan sepadan. Nah, kan begitu kalau kita ingat ya kejadian ya. Jadi tunduk di sini dalam Kolose konteksnya dilandasi oleh keyakinan bahwa suami benar-benar mampu menjadi imam dalam keluarga, dan ini yang menarik harus juga diingatkan, menjadi teladan dalam kasih dan kebenaran sehingga patut dihormati, diberi ruang untuk membimbing keluarga. Nah, itu berarti, ini tidak berhenti di situ. Itu artinya setiap suami mesti hidup di dalam takut akan Tuhan dan menunjukkan keteladanannya bagi keluarga yang dia pimpin. Dia bisa jadi contoh. Betul. Jadi relasi suami istri itu sifatnya segitiga, secara horizontal di antara suami dan istri dan juga terhubung secara vertikal dengan Allah. Maka dikatakan di dalam Tuhan. Nah, ini kan jadi konteksnya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita baca dalam ayat yang ke-19, nasihat yang kedua ditujukan kepada siapa? Suami kan gitu. Nah, di suami. Jadi dalam relasi dengan istri, suami diminta untuk mengasihi dan tidak berlaku kasar kepada istri ya. Jelaskan di garis sana. Bawah ya. Betul. Dan ini tuntutan ini justru jauh lebih besar, lebih berat. Kenapa? Karena bukan kasih eros yang dituntut, tetapi kasih agape.
Jadi kasih Tuhan itu mesti dimiliki oleh sang suami, dan ini tentunya bukan hal yang mudah. Makanya kan karena itu sebagai seorang suami diminta untuk mengasihi istrinya secara total, secara holistik, sepenuhnya tanpa syarat, rela berkorban dan memberikan segalanya sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya buat manusia. Nah, persoalannya tidak ada yang tertinggal untuk dirinya lagi. Ketika dia sudah memberikan dirinya untuk sang istri, maka seperti Kristus yang telah merelakan semua termasuk nyawanya untuk manusia, maka kasih seorang suami kepada istri itu benar-benar total, rela untuk istri dan anak-anaknya. Nggak ada lagi aku gitu ya. Nggak ada lagi aku, yang ada adalah kita. Suami tidak boleh menyakiti istrinya dengan kekerasan, baik verbal maupun juga non-verbal, apalagi psikis begitu juga enggak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang Paulus sampaikan. Lalu nasihat yang ketiga ini diberikan kepada anak-anak. Anak-anak gitu kan, mesti sadar nih, mesti ingat bahwa orang tua itu adalah wakilnya siapa? Wakilnya Allah. Dikatakan di sana. Karena itu pasti didengar dan ditaati. Sebab orang tua Kristen mengenal Allah dan mau mengajarkan kepada anak-anak tentang Allah. Karena itu tadi, makanya nasihat yang pertama diberikannya kepada istri. Lalu yang nasihat kedua diberikan kepada suami. Baru sebagai orang tua yang sudah hidup di dalam takut akan Tuhan, yang sudah mengerti akan fungsinya masing-masing, maka ketika mereka membangun rumah tangga dalam relasi yang utuh di dalam Tuhan, mereka menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Dan ketika itulah mereka menjadi wakil dari Allah yang mendidik dan merawat anak-anak mereka dengan cinta kasih. Dasarnya adalah Kristus. Karena itu ketika mereka hidup di dalam takut akan Tuhan sebagai orang tua, maka anak-anak yang lahir atau ada bersama dengan mereka akan melihat keteladanannya. Sehingga mereka akan mendengar apa yang diperkatakan oleh orang tua. Nah karena itu pada ayat yang ke-21 dikatakan, bapak-bapak jangan nyakitin hati anak-anakmu, kan begitu. Artinya seorang bapak mesti mendidik anak-anaknya dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Kekerasan itu kan tidak hanya dengan rotan ya, main pukul gitu, tidak. Tapi kekerasan banyak juga kan dengan verbal, dengan psikologis abuse, dengan kekerasan psikologi misalnya, terjadi kan begitu. Banyak anak-anak yang terluka hati batinnya oleh karena perkataan orang tuanya. Banyak anak-anak yang terluka batinnya ketika mereka kehilangan figur dari orang tuanya. Jadi rupanya seorang ayah dan ibu mesti menunjukkan kasih melalui pola didik kepada anak-anaknya. Siapa yang memperkenalkan Kristus kalau bukan orang tuanya? Siapa yang memperkenalkan kasih dan cinta kalau bukan dimulai dari relasi kedua orang tuanya? Percuma dong kita ngomong misalnya nih papa mama, kamu harus mengasihi adikmu, kamu harus mengasihi kakakmu, tapi setiap hari mereka lihat papa mamanya adu argumen. Lalu kemudian ketika anak sudah mulai tumbuh dewasa dan mereka mulai protes ketika mereka diminta untuk, kamu tuh harus tunduk sama orang tua, kamu harus ngerti bahwa mama papamu yang mau melakukan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi dia nggak melihat figur yang utuh dari orang tuanya. Maka mereka akan mudah, sebagai anak muda kita akan bilang gini, alah ngomong doang bapak sama mama. Dia kan omdo banget deh, males banget deh. Udah deh nggak usah ngurusin aku gitu kan, banyaknya begitu. Akhirnya relasi menjadi renggang dan masing-masing pribadi menjadikan rumah bukan lagi sekedar tempat untuk ada bersama, tapi hanya seperti rumah kos kalau saya bilang. Jadi banyak orang-orang ya akhirnya anak-anak muda atau orang pribadi yang datang ke rumah sebatas selesai pulang kerja atau kuliah atau masuk kamar. Nanti kalau lapar baru keluar, masuk kamar lagi gitu kan. Komunikasi akhirnya tidak terjadi. Akhirnya sendiri gitu. Itu dia. Kita akhirnya hidup dengan dunia masing-masing meskipun kita berada di dalam satu atap yang sama. Kayaknya ini realita yang dekat banget dengan kita ya. Relate banget gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi pastinya di Ibu kemana dong? Puji Tuhan ya, masih terus berproses gitu kan. Karena setiap kita pasti belajar, saling belajar. Tadi saya sampaikan juga di atas bahwa dalam hidup keluarga itu nggak selalu semuanya baik-baik saja. But it's okay not to be okay. Bener banget. Gitu. Jadi kita memang harus pahami bahwa di dalam relasi suami istri, papa mama, kakak adik, nggak selepas dari yang namanya konflik.
sepakat untuk tidak setuju, oke, atau setuju untuk tidak sepakat, is oke, bagian dari sebuah proses kehidupan kan. Tapi bukan berarti kemudian hal itu menjadi kendala bagi kita untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Selama kita saling menghormati dan saling menghargai, bahkan memberikan porsi yang utuh kepada masing-masing pribadi, maka kita tidak akan menjadikan mereka sebagai apa ya, kalau saya bilang hambatan untuk kita merdeka sebagai pribadi yang utuh dalam keluarga gitu. Nah, persoalannya adalah ketika relasi ini relasi yang satu arah gitu. Iya. Nah, ini kan jadi kendala kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya dari ibu sendiri nih, kalau Naomi kan dan Niki nih lihatnya ibu bisa membangun komunikasi. Tapi untuk kita ya, teman-teman sobat muda yang sekiranya lagi nonton ini ternyata tuh ada gitu ya keluarganya yang komunikasinya kurang lancar gitu ya Bu ya. Terus gimana caranya kita memulai gitu ya, kita sebagai pemuda bisa memulai hal itu, karena gini, terkadang karena komunikasinya udah terlanjur satu arah, kita tuh jadi kayak canggung gitu kalau mau mulai Bu, atau misalnya pun ternyata orang tuanya yang sekarang menonton, mereka juga gengsi mau mulai sama anaknya. Jadi gimana seharusnya sikap yang baik menanggapi interaksi satu arahnya ini Bu? Memulainya harus kayak gimana sih sebenarnya? Iya, never too late to have a movement kan, nggak ada terlambat untuk membuat satu pergerakan. Tetap, ya memang komunikasi yang baik itu lahir dari sebuah relasi. Jadi yang harus dibenahi itu adalah relasinya dulu. Gimana caranya Bu Pendeta, orang kita ngomong soal komunikasi aja kita susah ngomong, monolog, gimana kita membangun relasi. Nah, komunikasi itu kan gak harus dengan verbal kan. Bisa dengan sentuhan, bisa dengan tatapan wajah, bisa dengan perhatian tindakan gitu. Kita lihat mama kita lagi rempong, dia di dapur begitu kan. Terus kita lihat juga ada tumpukan cucian gitu. Ya, bahasa bentuk komunikasi kita bantu tanpa harus kita melihat mak kita banting-banting begitu kan, kamu kompriang gitu kan, nggak perlu yang atau harus jadi radio berjalan dulu gitu kan. Artinya ada inisiatif gitu kan. Lalu kemudian bisa saja ketika dalam proses membangun komunikasi dalam bentuk tindakan itu ada stimulasi kan, tumben anak mama gitu kan, tumben anak mama. Ya kita jangan komplain, giliran nyuci ngomel diledekin, giliran enggak diomel-omelin gitu. Ya anggap aja bahwa ya itu karena sesuatu yang mungkin tidak terbiasa kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, orang di sekeliling kita pasti akan bertanya-tanya, ada apa nih? Ini jangan-jangan ada maksud nih gitu. Tadi sebentar lagi minta apa nih, kan kayak gitu mikirnya gitu. Benar, biasanya gitu sih. Nah, itu jadi memang komunikasi yang baik itu lahir dari sebuah relasi. Nah, relasi yang baik akan mampu melahirkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia akan mampu menggunakan etika berelasi dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita bersikap dalam keluarga kita kalau ternyata sudah terlanjur nih komunikasinya satu arah. So start begin from ourselves. Bagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau kita udah damai nih dengan diri kita udah menerima nih diri kita gitu kan, maka kita juga akan bisa mulai membangun relasi dengan orang lain gitu loh. Artinya bagaimana kita memulai membangun keterbukaan dengan orang-orang di sekitar kita, terutama di keluarga. Bisa saja responnya orang tua kita akan bertanya-tanya, tapi ya mulai aja, jalani aja terus gitu kan. Kalau misalnya begini, aduh kayaknya aku nggak bisa deh cerita sama mamaku gitu kan, mamaku terlalu kepo banget soalnya hal-hal pribadi atau bahkan hal-hal receh tuh banyak banget ditanyain gitu kan, kayaknya ribet banget deh. Ya kalau memang nggak nyaman untuk hal-hal yang receh begitu atau hal-hal yang memang sifatnya private, kan kamu punya sahabat gitu. Tapi bukan berarti kamu tidak membangun komunikasi dengan orang tuamu. Hanya sekedar untuk duduk bersama, berbicara, berdiskusi, kenapa enggak gitu. Gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang seperti itu sih bagi saya gitu, sehingga orang tua pun tahu bagaimana kita. Bisa saja kan orang tua nggak peka kan, artinya dia nggak tahu kalau kita tuh sedang mengalami masalah di kuliah kah, atau sedang mengalami persoalan di tempat kerja kah. Mereka nggak melihat kita fine-fine aja, jadi mereka tuh mempush kita begitu ininya, sehingga kemudian kita rasa penat banget di rumah, kayaknya di rumah kayak neraka bocor gitu ya, kayaknya nggak nyaman banget aku di rumah gitu kan ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya kadang nggak ada keterbukaan. Ingatlah, nggak ada satu keluarga pun yang sempurna. Nggak ada. Kalau kita mau cari ke dunia manapun ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Kita, anak-anak juga nggak pernah bisa minta kok asking sama Tuhan untuk bisa lahir di
orang tua kayak gimana, enggak. Tapi ingatlah bahwa lewat orang tua kita bisa ada di dunia, kita bisa menikmati dan hadir gitu loh di dunia. Jadi kalau misalnya saya mau katakan, kalau kita punya cinta yang tumbuh, maka cinta itu juga yang akan menggerakkan kita untuk bisa berelasi dengan baik. Tapi kalau cinta itu mulai pudar, lalu cinta itu mulai menghilang, maka yang ada dalam pikiran dan benak kita hanyalah hal-hal yang negatif terlihat. Kayak gitu sih sejauh ini. Oke, terima kasih Bu. Ini sebenarnya ini agak relate ya sama kehidupannya Niki. Jadi Niki tadi sempat berpikir ya, gimana ya, Niki nggak mungkin ya, Niki nggak pernah punya masalah tentang apa ya, cuek-cuekan gitu sama keluarga gitu. Pasti ada waktu-waktunya berantem gitu loh teman-teman, apalagi kalau beda pendapat gitu kan ya. Itu udah makanan sehari-hari gitu kayak. Jadi maksudnya pasti ada gitu teman-teman. Tapi bener ya teman-teman, mungkin kalau tadi Bu Pendeta itu lagi kasih insight dari sisi orang tua. Nah kalau dari sisi Niki sendiri, bener banget teman-teman, kita mulai dengan cerita dikit-dikit aja. Mungkin kalau Niki tuh hidupnya nggak sama orang tua ya, misalnya Niki tuh hidupnya sama kakek nenek nih. Kakek nenek tuh kita tahu biasanya lebih cerewet ya daripada orang tua. Jadi baru pulang dari mana tuh udah ditanyain gitu pergerakannya, kayak habis dari mana, ngapain aja, jam kenapa baru pulang, lalala, udah makan atau belum. Itu udah dari A sampai Z ditanyainnya. Capek ya jawabnya. Jujur aja, Niki pernah ada di fase yang nggak jawab, bener-bener ngacuh gitu, maksudnya kayak yang nggak cuekin gitu loh Bu, karena kita capek, kita harus jawab gimana ya. Dan itu melelahkan sampai akhirnya ya jadi renggang gitu ya, karena kayak mereka nganggap ada yang salah. Di sini Niki juga lagi males gitu, dan itu jadi satu arah gitu interaksinya, kayak kalau butuh aja ngomong, kalau enggak gitu. Nah tapi suatu ketika bener yang tadi Ibu juga bilang tentang kasihnya itu ya, kalau kita punya cinta itu Tuhan naruh kita kasih Tuhan tuh mengasihi kita gitu teman-teman. Maksudnya dengan kita bisa nafas, kita bisa menikmati segala fasilitas itu Tuhan yang ngasih. Tapi itu juga lewat orang tua. Jadi maksudnya gini, kita bisa menikmati berkat Tuhan itu loh. Kita lihat Tuhan juga memberkati keluarga kita. Jadi sudah sepantasnya kita itu bisa membangun relasi dengan baik juga gitu sama orang tua kita yang Tuhan perkenankan mendapatkan berkat itu. Jadi nggak bisa yang kayak sepihak kayak ya udah kayak nerima aja duit dari orang tua, terus habis itu ya terima kasih sama Tuhan, tanpa maksudnya nggak berterima kasih sama mereka yang juga sedang ora et labora dalam hal itu gitu. Jadi ngomong sedikit aja kayak bilang, oh ya habis dari kampus udah gitu, terus nanti belum makan, nanti Putri makan, nanti lain sebagainya. Jawab singkat-singkat aja, nggak apa-apa. Tapi itu membantu gitu loh teman-teman. Nggak harus yang cerita dari awal sampai akhir ya, tadi di kampus segini. Nggak perlu. Beneran ya nggak sih? Maksudnya bukan nggak perlu sih, tapi timingnya memang mereka tuh butuh tahu lagi ngapain sih, kayak kepo gitu nggak sih Bu? Jadi gini, saya juga bertobat loh Niki. Jadi gini, kita tuh orang tua tuh sebenarnya bertanya banyak bukan karena kami kepo, tapi karena kami sayang. Dan kami pingin masuk juga dalam duniamu gitu loh. Karena kamu itu kan, kami orang tua kan melihat pertumbuhan hingga sampai akhirnya cepat banget ya anakku udah besar gitu ya. Lalu kemudian gitu. Seorang ibu atau seorang ayah kalau dia agak sedikit kelihatan over gitu ya, sebenarnya dia sayang. Nah ini saya bilang bertobat apa? Jadi saya juga belajar untuk kembali melihat nih orang tua, tolong diingat gitu ya. Kita tuh boleh kita care ya, apa namanya, pingin tahu banget, tapi kita juga harus berlaku adil sama anak-anak kita. Kita harus juga memberi ruang buat mereka. Kalau mereka baru pulang gitu ya, mereka baru pulang, lalu kemudian kita lihat mereka capek gitu kan ya, pulang sekolah gitu kan dengan tubuh yang sudah kusut begitu kan. Lalu kemudian dia pulang, kita buka pintu harus ditanya, tadi gimana di sekolah? Capek ya? Tadi makan apa di sekolah? Pelajarannya gimana? Ulangannya gimana? Itu bisa bayangkan bebannya anak-anak itu. Jadi that's right. Nah itu pulang sekolah, bangun pagi pun begitu. Bangun pagi bisa bayangkan anak-anak yang bangun udah terlambat nanti gitu. Di sekolah pasti saya yakin lemes banget karena berangkat pagi moodnya udah nggak ini banget lah gitu. Jadi pasti di sekolah nanti
Rupanya anak-anak juga perlu ruang untuk itu. Nah, karena ya saya bilang, saya sebagai orang tua, saya belajar untuk bisa melihat nih kondisi. Oh, anak saya lagi capek. Jadi pulang sekolah saya nggak ada banyak tanya. Dia ganti baju dan segala macam. Saya lihat, saya sediakan diri saya dengan diam. Saya perhatikan dia. Kalau sudah selesai, dia mau bicara, baru saya bilang. Sama juga kepada suami dan istri nih Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa dong, kita istri gitu misalnya, atau kita lihat suami kita baru pulang, atau istri kita baru pulang dari mana, lalu kita tanya, tadi dari mana aja, ngapain aja. Itu tuh kadang-kadang kita baru buka pintu, lihat ditanyain kayak gitu tuh kayak dibombardir dengan segitu banyaknya peluru gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan mana nih harus saya jawab duluan gitu ya. Ini tadi ya firman Tuhan katakan, hormatilah, kasihilah. Jadi kita juga memberikan ruang dulu untuk napas sebentar gitu ya. Lalu kemudian pasti ada satu yang berbicara. Gitu. Jadi, nah ini kuncinya komunikasi gitu. Jadi, nah karena itu saya mau tanya sama teman-teman, kapan teman-teman terakhir bicara secara hati ke hati dengan orang tuamu? Bisa jadi konflik-konflik yang kecil-kecil itu terjadi karena apa? Karena kita tinggal di dalam satu atap, tapi kita kayak apa ya? Kalau saya bilang kayak kapal di laut itu yang tidak ketemu, hanya bersinggungan lewat aja gitu, hanya sekedar tahu gitu. Kakak di mana? Kayaknya di kamar. Kayaknya. Kan sering begitu. Nah, kadang-kadang kan begitu kan? Sometimes it happen gitu, begitu gitu. Jadi ayo kita sekarang mulai menghadirkan dan juga ada gitu. Jadi rumah itu sebagai sebuah tempat yang memang kita rindukan untuk pulang. Jadi my home sweet home. Karena home sweet home not only about building, tapi keluarga yang encourage, yang saling membangun dan saling merindukan. Dan saya mau ingatkan teman-teman pemuda, kalau kalian masih punya ayah dan ibu, bersyukurlah. Karena momen seperti itu kan berharga. Nanti kita akan melihat betapa berharganya mereka dan betapa pentingnya mereka. Orang-orang ada di sekitar. Tuhan tuh nggak pernah salah nempatin orang. Bu Pendeta, saya punya keluarga nggak baik-baik saja. Ayah saya kasar. Ibu saya mungkin kalau ngomong nyakitin hati. That's life. Apakah yang saya bisa teladani dari orang tua seperti itu? Saya mau katakan, kalau kau menghadapi orang tua yang seperti itu, engkau bisa tidak seperti mereka. Minta Tuhan cerahkan hati orang tuamu. Berdoa untuk mereka. Tuhan yang mengubah hati mereka. Dan kau bisa memilih untuk tidak tumbuh seperti mereka. Nah, itulah kunci bagaimana Tuhan menempatkanmu di sana. Saya katakan gak ada keluarga yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna. Kami jadi orang tua gak pernah ada sekolahannya. Benar-benar. Gak ada sekolahannya. Tapi karena itu proses menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang nature ya. Belajar terus. Dan saya sebagai orang tua dari seorang anak teenager, saya juga gak berhenti belajar Niki. Iya. Walaupun ternyata turbulensinya juga cukup tinggi gitu kan. Tapi bukan berarti saya kemudian menyalahkan pribadinya. Karena memang setiap orang punya proses yang berbeda-beda. But kembali lagi, keluarga itu terpenting dalam hidup kita. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah tahu yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Dan kalaupun ada hal-hal yang berat terjadi dalam keluarga kita, bukan berarti Tuhan salah menempatkan kita di sana. Tapi justru Tuhan sedang membentuk kita. Dan bisa jadi Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang diminta atau diutus Tuhan untuk mengubah keluarga menjadi lebih baik. Amin. Karena nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Gitu. Amin. Wah, ini very inspiring ya teman-teman pemuda, teman-teman sobat muda. Jadi hari ini kalau Niki boleh bilang, keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu kan ya lagunya ya. Dan ini jadi apa ya, kayak dorongan gitu buat Niki pribadi, karena kalau yang tadi ya, itu statement terakhir itu benar-benar jadi menyentuh sih. Maksudnya kalau Tuhan nggak pernah salah naruh kita di mana gitu kita berada, Tuhan nggak pernah salah naruh orang.
Jadi kalau hari ini gitu, teman-teman sobat muda atau Bapak Ibu sekarang yang lagi nontonin podcast kita hari ini, apapun yang sedang dihadapi gitu ya, pergumulannya, sekalipun tadi ada mungkin anak yang acuh tak acuh, atau istri yang suka nyeletuk sembarangan, yang suka nyakitin hati lewat omongannya, ataupun bapak-bapak yang kasar gitu, suami-suami yang kasar. Percayalah, kita bisa menjadi orang yang pembawa damai itu ya. Kita bisa menjadi orang yang Tuhan utus untuk membawa perubahan di dalam keluarga kita. Tapi yang terpenting adalah komunikasi dan relasi yang pastinya berbentuk segitiga, yaitu kembali lagi ke Tuhan gitu ya Bu ya. Iya, selama masih ada cinta dan kasih dalam sebuah relasi, maka selama itu juga keluarga dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik. Apabila kasih tidak ada menjadi dasar, maka sesungguhnya kehidupan rumah tangga akan berjalan hanya sebatas hubungan tanpa ada makna. Kekerasan, persoalan bisa saja terjadi, tapi jangan hanya diam. Kita harus bergerak. Kita harus menunjukkan bahwa di dalam kasih Tuhan tidak ada kekerasan. Di dalam Tuhan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa. Nah, karena itu sebagai sobat muda, bersyukurlah kalian punya keluarga. Apapun yang saat ini kalian sedang hadapi dan sedang kalian lalui dalam kehidupan keluargamu, tidak ada kata terlambat untuk datang sama Tuhan. Jangan pernah lari dari persoalan, karena kau tidak akan pernah bisa selesai dengan dirimu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Cari dan temukan jawaban bersama dengan Tuhan. Terus doakan buat mereka yang menyakiti hatimu. Terus doakan untuk setiap mereka yang menerluka padamu. Karena sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar untukmu. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah merasa gagal menjadi seorang pribadi. Jangan pernah malu dengan situasi yang keluargamu hadapi. Jangan pernah merasa bahwa engkau berada pada titik yang paling rendah karena kegagalan keluargamu. Karena sesungguhnya Tuhan sedang berproses bersama denganmu. Tuhan tahu apapun yang kau hadapi. Relasi keluarga tidak selalu semuanya baik-baik saja. Relasi dalam keluarga dapat menjadi baik kalau masing-masing anggota dalam keluarga mau mengusahakannya. Dan itu bisa dimulai dari dirimu sebagai anak muda. Amin. Wow. Teman-teman, ini Niki merasa terberkati, berharap teman-teman yang menonton, siapapun yang menonton pada hari ini juga merasa terberkati. Dan mungkin Niki mau minta kesediaan Bu Pendeta untuk mendoakan kita, baik di dalam pergumulan kita. Mungkin kalau Niki pribadi didoakan bisa menjadi anak yang mungkin bisa membawa damai itu, bisa menjadi contoh untuk adik-adik gitu ya. Dan berdoa untuk siapapun di luar sana yang keluarganya tidak seideal yang bagaimana seharusnya ada, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa harapan itu tetap ada, cinta kasih Tuhan itu tetap ada, dan Tuhan itu masih tetap bekerja sampai hari ini. Amin. Ya. Ya, kita mau berdoa untuk kita semua yang sedang berada dalam segala situasi terkait dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau menciptakan manusia baik adanya. Dan ketika Engkau menjadikan semua ciptaan-Mu, Engkau juga menjadikan semuanya sungguh amat baik adanya. Engkau menjadikan kami sebagai kepunyaan-Mu, bahkan Engkau menjadikan kami begitu istimewa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan tabur dalam hati kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan untuk kami. Ayah dan ibu kami, saudara-saudari kami yang Tuhan berikan untuk kami ada sampai saat ini. Dalam perjalanan kami sebagai keluarga, tidak selalu semuanya baik-baik saja. Kadangkala selisih paham, amarah, jengkel,
terjadi dan gesekan-gesekan hadir dalam relasi kami. Namun semuanya itu tidak membuat harapan kami pupus. Sebagai anak muda dengan segala tantangan dan dinamika yang ada, acap kali kami tak dapat memahami apa yang ada dalam benak dan pikiran orang tua kami. Ada kala kami mulai menduga-duga untuk apa yang ada dalam pikiran mereka tentang kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Ketika kami mulai mereka-reka, kami mulai mempertimbang-timbangkan hal-hal dalam hubungan kami dengan orang tua kami. Kami sesungguhnya menyadari bahwa mereka juga sudah berjuang untuk ada sampai saat ini. Mereka berjuang untuk mendidik dan merawat kami hingga tumbuh dewasa. Mereka berjuang dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi yang tak mudah untuk mereka lalui. Berjuang untuk menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, menjadi suami yang baik bagi istrinya. Pun juga untuk ibu kami yang berjuang untuk hadir dan selalu ada buat anak-anaknya. Untuk istri-istri yang memberikan dan mendedikasikan dirinya bagi suaminya. Tentulah tak mudah bagi mereka untuk tetap kuat. Terkadang badai kehidupan menghampiri mereka, baik dalam relasi suami istri maupun juga dalam relasi orang tua dan anak. Tuhan, berkatilah dan topanglah ayah dan ibu kami, dimanapun mereka saat ini ada dan bekerja, bahkan ketika mereka harus mengusahakan kehidupan. Tuhan, jagalah mereka sebagaimana Engkau menjaga kami. Karena lewat kehidupan orang tua kami boleh belajar untuk menghargai kehidupan yang kami jalani dan hidupi. Tantangan dan cobaan yang keras pernah datang dan mungkin saat ini menghadang. Namun Tuhan, sebagai anak-anak muda yang Tuhan tempatkan dalam keluarga, kami mau juga turut berjuang untuk menjadi sumber dan duta kebaikan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam situasi dan kondisi yang saat ini kami alami, bukanlah juga hal yang mudah bagi kami untuk dapat tetap tumbuh sebagai pribadi yang membawa damai. Di tengah-tengah beban dan juga tuntutan, kami sering mau menyerah untuk semua kondisi yang kami hadapi. Namun saat ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami sebagai kaum muda, bahwa Engkau menempatkan kami di tengah keluarga kami, karena Engkau juga punya visi dan misi yang besar atas kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan menempatkan kami. Karena itu ya Bapa, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, agar kami mau dan peka mendengar suara Tuhan lewat keberadaan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Saat ini, ketika kami berhadapan dengan situasi dan kondisi keluarga kami, di saat yang sama, kami juga dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak muda, Tuhan perlengkapi dengan kasih dan cinta-Mu, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat dan kerjakan, boleh membawa kedamaian bagi keluarga yang ada bersama dengan kami. Di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan menyempurnakan karya-Mu atas kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini kami hadapi, Tuhan membuka jalan dan keluar bagi kami untuk dapat melewatinya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua karya yang Tuhan lakukan sampai saat ini. Engkau memberkati kami dengan rancangan-rancangan damai sejahtera. Biarlah rahmat Tuhan yang senantiasa menuntun kami hari demi hari, agar apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami usahakan dan kerjakan, semuanya mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi kami pribadi, tapi juga bagi keluarga kami. Inilah kami ya Tuhan yang bersepakat di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Wow, terima kasih banyak Bu Prita untuk insight-nya mengenai topik kita pada hari ini, relasi dalam keluarga. Kiranya apa yang kita bahas hari ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.